supply dolar itu salah satunya adalah dari deposito falas ya. Jadi bagaimana kita menarik juga dari sisi deposito falas. Jadi benar sekali tadi bahwa kita banyak mendapatkan surplus ekspor ya. Nah, surplus ekspor ini ternyata tidak semua ditanamkan di instrumen falas. Jadi kan kalau segala sesuatu di aset keuangan tuh harus ada matchingnya. Jadi misalkan nih dana masuk dolar. Nah, tapi kemudian eksportir yang pada punya dolar ini mau menanamkan di mana? Nah, di Indonesia memang pilihan instrumennya itu terbatas. Nah, salah satunya deposito falas. Nah, tentunya deposito itu punya suku bunga. Makanya tadi kan ada analisis membandingkan suku bunga deposito falas di Indonesia yang tidak terlalu menarik dibandingkan dengan negara lain. Jadi seperti itu kira-kira analisis. Jadi memang itu salah satu faktor ya yang mempengaruhi. Tapi salah satu ya, yang salah duanya kan tentunya pasti faktor utamanya juga dari indeks dolar yang menguat dan tarikan gravitasi dari dana untuk kembali ke Amerika tuh tinggi sekali karena dengan naiknya Fed Fund Rate tersebut. Jadi US nih sekarang sedang menarikin dolar-dolarnya lagi back to US, istilahnya greenback ya. Jadi si green ini kan mata uang dolar lagi back. Nah, sehingga itu memperkuat dolar dan rupiah jadi jatuh karena rupiah dolar ini kan saling substitute gitu, seperti itu. Baik Ibu Talisa, meskipun ini hanya salah satu faktor, tapi sesignifikan apa faktor ini bisa mempengaruhi penguatan rupiah kita? Ya, jadi, pelemahan rupiah maksudnya mungkin ya. Jadi faktor ini begitu kuat. Jadi kalau yang, selain dari jadi gini, rupiah itu bisa dipengaruhi oleh supply demand tadi. Nah, dari sisi supply, rupiah itu bisa dari, satu dari capital flows, yang kedua dari neraca dagang. Jadi dari surplus neraca dagang. Nah, yang, paling banyak mungkin ya dari sisi, seharusnya dari neraca dagang, tapi ternyata kan dari neraca dagang itu si eksportir nggak punya banyak pilihan tadi terhadap instrumen di Indonesia ya, tadi untuk instrumen falasnya. Nah, kemudian kebijakan yang ada dari BI kan DHE itu hanya sifatnya mencatatkan saja. Jadi setelah dicatatkan oleh eksportir itu, nah nanti bisa kembali ke luar negeri untuk ditanamkan di Singapura tadi atau di negara-negara lain, diparkirkan yang instrumen dolarnya lebih menarik gitu ya. Ya kalau kita bilang dalam kondisi yang sekarang sebetulnya, itu juga tentunya berpengaruh ya, seberapa signifikan, tapi itu salah satu faktor. Jadi kalau misalkan kita dekomposisi faktor-faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah, memang saat ini yang jadi ada faktor fundamental, tapi ada juga faktor, tarikan tadi ya dari luar yang memang US sedang menarik likuiditas falasnya itu. Jadi likuiditas dolar maksudnya ya. Nah itu jadi, mana kekuatan yang ini fundamental kita atau ini karena gini, kalau kita punya narasi dari fundamental yang bagus, sebenarnya investor masih melihat Indonesia gitu sebagai, tempat untuk menaruh investasinya gitu. Jadi artinya bahwa, ya sekarang mungkin kalau kita katakan 60% ini faktor global ya, 40% ditentukan oleh fundamental kita. Jadi sifatnya mungkin masih 60-40 lah kalau saya bisa agregasikan ya, impact-nya ke rupiah itu gitu. Jadi ini ada faktor eksternal yang 60%, faktor 40%-nya itu dari fundamental kitanya sendiri. Nah, jadi kita sebenarnya masih bisa bergerak di yang 40% yang fundamental kita, karena yang bisa kita kontrol fundamental. Kalau global kan paling kita mau ciptakan kredibilitas persepsi kebijakan dan kemudian tadi menyesuaikan suku bunga kita untuk menarik kembali gitu. Dan juga dengan tapi bukan hanya itu hanya istilahnya gitu, itu adalah necessary condition tapi not sufficient. Jadi harus ada sufficient condition-nya kalau kita mau menarik selain suku bunga yang kita naikkan, tapi juga kita menciptakan instrumen-instrumen yang bisa untuk memarkir US dollar itu gitu. Karena sekarang semua negara ini lagi rebutan US dollar ceritanya karena likuiditas falas yang diukur dari likuiditas global tuh memang sudah mengalami penurunan sejak US menarik likuiditas dolar itu gitu di era normalisasi kebijakan The Fed-nya gitu. Baik Bu Talisa, instrumen apa yang paling tepat yang bisa untuk menarik eksportir kita menempatkan dananya di dalam negeri? Ya, jadi, waktu itu juga kita pernah berdiskusi ya, bagaimana mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang menarik ya, untuk investor atau, sebenarnya gini, bukan hanya untuk investor luar, tapi juga untuk eksportir-eksportir kita yang punya dolar tadi kan, gitu. Nah, instrumennya tadi mungkin selain deposito falas, mungkin harus dikembangkan lagi ya, bisa dari sisi misalkan kita mengembangkan MTN, kemudian juga green bond, mungkin ya green bond yang menarik, karena Indonesia juga banyak project-project green, ini juga mungkin menarik karena investor juga sekarang arahnya trennya sedang ke green bond kan, sedang ke ekonomi hijau gitu, atau pembiayaan hijau ini lagi jadi seksi. Nah, kita bisa tuh membangun instrumen-instrumen itu gitu ya. Jadi itu menarik investor luar untuk berinvestasi ataupun investor dalam negeri sendiri untuk berinvestasi di aset-aset berdenominasi rupiah juga misalkan ya. Dan tadi menanamkan dolarnya di Indonesia gitu. Jadi kita bisa menerbitkan green bond global gitu misalkan sehingga mendapatkan likuiditas falas tadi. Dan kemudian juga sebenarnya harus disertai dengan
selain instrumennya, tapi kelembagaannya juga Mbak yang harus kita bangun, yaitu misalkan pembentukan wali amanat atau trustee fund yang mengelola dolar tadi. Jadi kalau di Singapura itu kan memang mereka sudah puluhan tahun atau ratusan tahun menjadi hub. Jadi mereka tuh mengelola dolar itu bisa dipinjamkan dalam bentuk pinjaman dolar. Jadi, nah di Indonesia sendiri pinjaman dolar itu belum apa ya, belum berkembang gitu. Jadi tabungan dolarnya ada, makanya kenapa suku bunga kita rendah, karena return-nya tuh nggak ada, mau dibalikin ke mana, ke pinjaman dolar tuh sedikit peminatnya gitu. Nah, itu mungkin kita perlu kembangkan juga apa sih kebutuhan pinjaman dalam mata uang dolar misalkan. Nah, pinjaman dalam dolar ini bisa kita kemana? Kalau Singapura karena sebagai hub, dia bisa dapat simpanan dolar yang banyak, juga dia bisa meminjamkan dalam dolar, jadi return-nya tuh balance gitu. Nah, Indonesia tuh belum match gitu. Jadi makanya bisa memberikan saving hanya dengan bunga yang rendah, karena return-nya yang belum ada untuk dikemanain. Mengendap aja, karena kalau misalkan dolar mengendap aja, tidak diinvestasikan, itu akan menjadi cost juga buat, lembaga keuangan yang mengelola. Makanya keberadaan dari wali amanat atau trustee fund untuk, apa ya, menyalurkan dari dolar itu menjadi sangat penting itu. Dan kemudian tadi sufficient condition-nya disertai dengan, ini, LC misalkan ya, fasilitas LC yang lebih kredibel. Karena kenapa investor itu naruh di luar negeri? Salah satunya karena kemudahan dari LC dan kredibilitas LC-nya. Jadi misalkan kita bisa bekerja sama dengan lembaga pembiayaan ekspor ya, bagaimana LC Indonesia juga bisa lebih kredibel sehingga kalau kita ini bisa mendorong bahwa, "Oh, yuk kita taruh di bank domestik, tapi juga kita sediakan LC yang kredibel untuk para eksportir itu." Jadi kalau mereka butuh nanti suatu saat untuk penjaminan dari ekspor impornya, nah LC Indonesia ini bisa lebih dipercaya lagi. Jadi bagaimana kita juga meningkatkan kredibilitas dari LC kita.